Aljazair bungkam Belanda di laga uji coba. Indonesia incar kemenangan kedua jumpa Timor Leste di ajang Piala AFF U19. Kalahkan unggulan ketiga Fadia dan Tiwi ke-16 besar Indonesia Open 2026. Salam Sport One, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Zainudin Duhan dapat menyapa Anda kembali dalam kabar Arena Pagi, dan sambil menjalani aktivitas Anda, kami sajikan informasi seputar dunia olahraga yang sayang untuk Anda lewatkan. Langsung saja kita buka dari laga uji coba. Timnas Belanda mendapat pelajaran penting jelang gelaran Piala Dunia 2026. Menantang wakil Afrika Aljazair, tim negeri kincir angin takluk dengan skor tipis. Menjajal kekuatan wakil Afrika yang juga kontestan Piala Dunia 2026 Aljazair sebelum bertolak ke Amerika Serikat, tim nasional Belanda dibuat kesulitan oleh sang tamu. Meski mampu saling menciptakan sejumlah peluang di sepanjang laga, tapi skor 0-0 belum juga berubah hingga kedua tim turut minum. Di babak kedua, walau kedua tim coba melakukan sejumlah pergantian pemain, namun laga alot kembali tersaji. Baik Belanda maupun Aljazair masih kesulitan mencari gol pembuka. Sebelum akhirnya, Dewi Fortuna lebih berpihak pada Aljazair. 4 menit jelang waktu normal berakhir, mereka berhasil memecah kebuntuan lewat gol Musa, hasil memanfaatkan umpan Nabil Bentaleb. Keunggulan 1 gol itu mampu dipertahankan Aljazair hingga laga tuntas. Het is die exceptionele klasse, die individuele. Sementara di pertandingan lainnya, Haiti yang kembali ke Piala Dunia setelah 52 tahun sudah mempersiapkan diri dengan memetik kemenangan penting atas Selandia Baru. Menjajal kekuatan sesama kontestan Piala Dunia 2026 Selandia Baru, Haiti langsung tampil menyentak. Dan hasilnya di menit ke-12, Haiti berhasil membuka keunggulan lewat gol yang dicetak Providence. Tertinggal 1 gol, Selandia Baru coba bereaksi dengan memberikan tekanan. Tapi hingga turun minum, skor 1-0 untuk Haiti tak berubah. Memasuki babak kedua, Haiti yang melakukan sejumlah pergantian pemain berhasil membawa angin segar usai mendapatkan 2 gol tambahan dalam tempo 10 menit yang dicetak Lenny Joseph dan Pierrot. Selandia Baru yang semakin tertinggal masih terus mencari cara untuk memecah kebuntuan. Namun sial, gawang mereka yang justru kembali dibobol Haiti pada menit ke-87 lewat aksi Douglas Roig sekaligus menjadi gol penutup dalam laga kali ini. Haiti menang telak 4-0 atas Selandia Baru. Jelang gelaran Piala Dunia 2026, para kontestan satu persatu mulai bertolak ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dihadiri para penggemarnya yang hadir di Bandara Frankfurt, timnas Jerman menggelar foto bersama terlebih dahulu sebelum resmi bertolak ke Amerika Serikat. Keberangkatan dari Panzer lebih awal ini untuk melakoni laga uji coba persahabatan melawan tuan rumah Amerika Serikat di Chicago pada 7 Juni mendatang, serta mempersiapkan diri menghadapi turnamen besar Piala Dunia 2026. Diketahui dalam ajang Piala Dunia 2026 nanti, Jerman menempati grup E dan akan memulai babak penyisian melawan Curaçao pada 15 Juni 2026. Sementara itu, tim nasional Prancis sebelum bertolak ke Amerika Serikat kedatangan tim spesial di tempat pemusatan latihan mereka.
Didampingi sang istri, Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan para penggawa asuhan di The Deschamps. Kehadiran Macron ini untuk memberikan semangat dan motivasi kepada Kylian Mbappe dan kolega untuk bisa tampil lebih baik lagi dari Piala Dunia sebelumnya dan meraih prestasi tertinggi demi mengharumkan nama bangsa. Tak hanya Prancis dan Jerman, Federasi Sepak Bola Jepang juga resmi melepas tim mereka untuk berjuang di ajang Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dipimpin pemain senior Nagatomo, keberangkatan tim nasional Jepang mendapat sambutan dan dukungan dari para penggemar yang berharap Samurai Biru bisa bicara lebih banyak di pentas 4 tahunan tersebut. Sementara konvoi luar biasa mewarnai acara pelepasan skuad timnas Turki menuju bandara sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk berjuang di Piala Dunia 2026. Hampir ratusan kendaraan mengiringi bus yang membawa Arda Güler dan kolega. Wajar saja, ini merupakan pertama kalinya setelah 24 tahun mereka kembali tampil di ajang Piala Dunia. Pada putaran final nanti, Turki tergabung di grup D bersama tuan rumah Amerika Serikat, Australia, dan Paraguay. Kita beralih ke kabar lainnya. Malam nanti, Garuda Muda siap melakoni laga kedua mereka dengan bersua Timor Leste di ajang Piala AFF U19 2026. Demi menjaga asal lolos, skuad asuhan Nova Arianto bertekad untuk kembali mengamankan 3 angka. Mampukah mereka? Timnas Indonesia akan kembali memulai perjuangannya melawan Timor Leste pada laga kedua Piala AFF U19 2026 Kamis malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Garuda Muda untuk menjaga asal lolos ke semifinal. Mengingat saat ini Indonesia dan Vietnam tengah bersaing ketat di 2 posisi teratas grup A Piala AFF U19 2026. Usai kedua tim sama-sama mengumpulkan 3 poin dan mempunyai selisih gol yang sama. Di atas kertas, skuad asuhan Nova Arianto sedikit lebih diunggulkan. Hal itu mengacu dari sejarah pertemuan kedua tim sebelumnya. Tercatat Indonesia sudah berhadapan dengan Timor Leste sebanyak 3 kali di ajang Piala AFF U19 dan hasilnya Indonesia selalu menang. Untuk itu pelatih Nova Arianto ingin laga nanti menjadi kesempatannya untuk mencoba banyak pemain. Tujuannya demi mencari pemain guna dibawa ke kualifikasi Piala Asia U20 2027. Walau demikian, pasukan Garuda wajib menaruh waspada pada Timor Leste. Kekalahan telak di laga pertama grup atas Vietnam membuat Timor Leste berambisi bangkit demi mengejar poin perdana dan sekaligus turut menjaga asa mereka untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Lalu siapa mampu mengamankan 3 angka pada laga nanti? Sedangkan tim sepak bola putri Indonesia harus menelan pil pahit saat menjalani laga FIFA Matchday kontra Singapura. Walau terus menyerang, Garuda Pertiwi harus akui keunggulan sang lawan. Pertama, selamat malam tadi buat para pecinta sepak bola. Menjamu Singapura dalam FIFA Matchday di Stadion Arca Manik Bandung, Jawa Barat, tim putri Indonesia awalnya bermain agresif. Ika dan kawan-kawan langsung menggebrak pertahanan lawan dan menciptakan sejumlah peluang emas. Sayangnya peluang-peluang itu tak mampu dimanfaatkan secara efektif. Lebih sial lagi, dalam sebuah kesempatan yang langka, tendangan pemain Singapura Daniel Tan berhasil merobek gawang Indonesia setelah sempat membentur kaki Emily Nahon. Belum cukup untuk mencegah bola dan kebetulan bolanya melambung. Skor 0-1, Indonesia tertinggal. Nah, ini dia. Singapura dicetak oleh Sedih. Mulai enjoy dengan permainan. Garuda Pertiwi berusaha membalas melalui aksi Marcella Alwi. Namun Dewi Fortuna belum berpihak kepada para serikandi Indonesia. Tadi oleh kiper Nur. Buat rupas. Asik menyerang, Singapura kembali menghukum barisan pertahanan Indonesia. Kali ini, tendangan half volley Nicole Lim berhasil menggandakan keunggulan Singapura. Awalan Emily, dan ini dia titik pukulnya tepat sehingga ayunan bolanya bisa kali ini. Di babak kedua, laga relatif menjadi milik Indonesia. Tetapi, tak ada gol yang tercipta sepanjang babak kedua berjalan. Pemirsa melalui Indonesia 0, Singapura 2. dari pertandingan di FIFA Women's. Kita ke timnas senior pecinta sport one. Ada gebrakan menarik yang dilakukan oleh John Hartman. Selama pemusatan latihan, pelatih asal Inggris itu memanggil pemain muda Matthew Baker dan berpotensi menjalani leg debutnya saat jumpa Oman besok.
Setelah memperkuat tim Indonesia muda di ajang Piala Asia U17 beberapa saat yang lalu, Matthew Baker ternyata mendapat kesempatan emas. Pelatih timnas senior John Herdman memanggil Baker untuk bergabung dengan para pemain seniornya yang dipersiapkan untuk terjun di ajang FIFA Matchday. John Herdman melakukan program akselerasi kepada pemain agar mereka memiliki mental dan kesiapan yang matang ketika berlaga membela tim nasional. Sejauh ini John mengaku bangga dengan performa yang diberikan oleh Matthew Baker saat latihan. Ia merasa sang bek muda bisa belajar langsung dari para pemain senior seperti Kevin Dix yang matang di Bundesliga. We have a strategy called the acceleration strategy. So the goal is to accelerate young talent that are showing some of the profile markers for the positions that we see at the national team. He's certainly shown he can hit some of those markers in the camp that we had in May. We were really impressed with what we saw. So for him, the younger you can start your international career, the more chance you have of springboarding to the next stage of your career. Masih berusia 17 tahun, klub yang diperkuatnya, Melbourne City, ungkapkan rasa bangga melalui media sosial mereka. Dari Jakarta, Siena Damayana, Rian, TV One mengabarkan. Denzel Dumfries selangkah lagi berseragam Real Madrid. Kabar selengkapnya saat lagi, tetaplah di Kabar Arena Pagi. Meski belum dibukanya jendela transfer musim panas, Real Madrid sudah menjadi tim tersibuk dengan melakukan perombakan pemain. Di antaranya dengan mendatangkan 2 pemain belakang baru. Siapa saja mereka? Kebersamaan Denzel Dumfries bersama Inter Milan tak lama lagi dikabarkan bakal berakhir. Usai bek asal Belanda itu dikabarkan sepakat bergabung ke klub raksasa Spanyol Real Madrid. Inter disebutkan telah setuju melepas Dumfries dengan nilai 20 juta euro. Kehadiran Dumfries diproyeksikan mengisi posisi yang ditinggalkan dari Carvajal, sekaligus bersaing dengan Trent Alexander-Arnold yang memperebutkan tempat di sisi kanan pertahanan. Tak hanya Dumfries, Real Madrid dikabarkan tinggal selangkah lagi mendatangkan Ibrahima Konate. Kedua belah pihak dikabarkan sedang dalam pembicaraan tahap lanjut untuk bergabung secara cuma-cuma. Diketahui, Konate meninggalkan Liverpool selepas kontraknya habis akhir Juni ini. Ia gagal mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak dengan klub Merseyside tersebut. Sementara itu, klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, dilaporkan tengah melakukan pendekatan serius untuk mengamankan jasa gelandang Real Madrid, Dani Ceballos. Dan proses negosiasi antara manajemen Ajax dan perwakilan Real Madrid dilaporkan berjalan dengan mulus. Jika berjalan lancar, maka ini menjadi angin segar bagi skuad asuhan pelatih anyar mereka, Michel, yang ingin segera memberikan sentuhan magisnya di lini tengah. Diketahui keputusan Ceballos yang hengkang dari Santiago Bernabeu bukan tanpa alasan. Gelandang berusia 29 tahun itu secara resmi tidak masuk dalam rencana skuad yang disusun oleh pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho. Sementara itu di bursa pelatih, Liverpool dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk menunjuk pelatih baru menggantikan Arne Slot. Kabar tersebut kami rangkum dengan kabar David Ancelotti yang resmi menjadi nahkoda baru klub Prancis Lille. Manajemen Liverpool bergerak cepat pasca mengumumkan perpisahan dengan Arne Slot pada akhir pekan lalu. The Reds dikabarkan sudah mencapai kesepakatan penuh secara verbal dengan mantan pelatih Bournemouth, Andoni Iraola. Diketahui pelatih berusia 43 tahun tersebut kini sedang tidak terlihat kontrak setelah masa kerjanya bersama Bournemouth berakhir. Dikabarkan proses administrasi dan perkenalannya akan rampung pada pekan depan. Sementara itu, raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam menunjuk Michael Sanchez sebagai pelatih baru mereka. Dikabarkan Ajax dan mantan arsitek di Ronaldo tersebut sepakat untuk bekerja sama hingga 2028 mendatang.
Meski baru saja gagal menyelamatkan Girona dari jurang degradasi La Liga musim ini, reputasi Michael tetap dinilai tinggi oleh manajemen Ajax. Michael akan menggantikan posisi Oscar Garcia meski berhasil membawa Ajax meraih tiket Conference League pada musim depan. Sementara itu dari kompetisi Liga Prancis, Lille secara resmi memulai era baru di bawah asuhan David Ancelotti. Putra dari Carlo Ancelotti ini dikontrak Lille yang diperkuat pemain timnas Calvi Verdong hingga tahun 2028 mendatang. Tugas berat kini menanti David Ancelotti yang menggantikan posisi Bruno Genesio. Kehadiran David diharapkan bisa perkuat daya saing bagi Lille yang sudah memastikan diri tampil di Liga Champions pada musim depan. Tidak hanya di Eropa, pergerakan bursa transfer pemain juga mulai terjadi di dalam negeri. Di antaranya sejumlah pemain yang harus angkat kaki dari klubnya. Siapa saja mereka? Walau tampil gemilang bersama Persija Jakarta di musim lalu, pemain yang sangat atraktif, Alano 5 akhirnya meninggalkan Macan Kemayoran. Alano menyampaikan langsung hal tersebut melalui akun Instagram miliknya, yang langsung mendapat respon dari para fans. Alano membuat lini depan Persija lebih berbahaya dengan sejumlah ide serangan yang ia buat. Sepanjang musim lalu, ia berhasil mencetak 9 gol dan 9 assist dan turut mengantarkan Persija berhasil finish di posisi ketiga. Setelah dipastikan berpisah dengan gelandang Milos Rajkovic, Persebaya dipastikan kehilangan penyerang sekaligus kapten mereka Bruno Moreira. Sejak kontrak berakhir akhir pekan lalu, Bruno yang sudah 4 musim bersama Bajul Ijo tak mendapatkan perpanjangan kontrak. Padahal Bruno tergolong menjadi salah satu pemain yang paling produktif di Persebaya, usai mencetak 12 gol dan 8 assist di musim lalu. Sementara itu, Levin Kurjawa resmi berpamitan dengan Persib Bandung setelah kontraknya berakhir. Mantan bek Paris Saint-Germain tersebut telah menyampaikan salam perpisahan emosional kepada para pendukung melalui akun media sosialnya. Meskipun telah berpamitan, pihak manajemen Persib dikabarkan masih membuka peluang untuk membahas opsi perpanjangan kontrak dengan sang pemain. Kalahkan unggulan ketiga Fadia dan TV ke-16 besar Indonesia Open 2026. Informasi selengkapnya di Kabar Arena Pagi. Tetaplah bersama kami. Amalia